Halo, jumpa lagi bersama saya. Dalam pembicaraan kita kali ini, saya mau berbicara soal aksi yang dilakukan oleh pengurus ranting NU Sumberrejo Malang, yang mana mereka menolak pembangunan gereja. Ya, sontak aksi ini menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan di jagat maya, ya. Itu. Karena banyak yang membicarakannya, ya, maka apa yang dilakukan oleh pengurus ranting NU Sumberjo ini menjadi viral, ya. Tentu Anda bertanya, kenapa kok bisa jadi viral? Bukankah penolakan terhadap pembangunan gereja yang dilakukan oleh umat Muslim itu lumrah, jamak terjadi. Kenapa kali ini menjadi viral? Ya, alasannya karena selama ini orang taunya NU itu adalah Islam moderat, Islam yang toleran. Belum lagi NU juga diberi label sebagai penjaga gereja. Ini dikaitkan dengan ketika hari raya Natal atau Paskah, ada anak NU, Banser atau Ansor, mereka menjaga gedung-gedung gereja. Sehingga di sini terlihat bahwa NU itu adalah Islam toleran. Kok kali ini berbeda? Maka dia menjadi pembicaraan sehingga viral. Ya, banyak orang membicarakannya. Salah satu yang membicarakan ini adalah Ade Armando. Ya, dalam channel videonya Ade Armando dia melontarkan satu pertanyaan. Apakah NU sebenarnya menghormati keberagaman atau tidak? Ya, itu. Jadi kan selama ini orang pahamnya NU itu menghormati keberagaman, tetapi ada yang terjadi dengan Sumberjo yang berbeda dari pemahaman selama ini. Bukan tidak mustahil apa yang terjadi di Sumberjo itu ibarat fenomena gunung es yang kecil kelihatan tetapi di bawahnya besar. Ah, ya, itu. Jadi, apakah NU sebenarnya menghormati keberagaman atau tidak? Dalam video tersebut, Bang Ade Armando memberi jawaban, ya, bahwa tidak ada jawaban tunggal. Karena apa? Karena NU memang tidak tunggal. Itu. Nah, kita dapat melontarkan pertanyaan, apa arti NU memang tidak tunggal? Nah, kita akan coba melihat, ya, berangkat dari penjelasan Bang Ade Armando bahwa NU memang tidak tunggal, ya. Jadi di sana dijelaskan oleh Bang Ade bahwa uh, ada NU yang moderat, ada juga NU yang radikal, ya. Bang Ade memberi contoh misalnya tokoh Said Akil Siraj atau Menteri Agama sekarang atau Gus Mus, ya. Tetapi ada juga NU yang radikal, misalnya seperti Abdul Somad atau juga Sugi Nur. Itu. Ada NU yang toleran, Alwi Shihab misalnya. Tetapi ada juga NU yang intoleran. Misalnya seperti Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden kita sekarang. Ya, karena apa? Karena dia berada di balik kejatuhan Ahok pada tahun 2017.
Dan di situ mau menunjukkan sikap intoleransi. Itu. Termasuk sekretarisnya Bait Lowi atau ya Cak Nun itu juga NU intoleran. Gitu. Nah, berangkat dari dua ini kita bisa katakan ada NU yang semangat kasih, ada juga NU teroris. Bukan tidak mustahil. Bukan tidak mustahil di antara sekian banyak teroris itu ada di kader NU atau ada NU yang pro NKRI, ada juga yang khilafah. Yang menarik adalah baik yang di sisi kiri maupun di sisi kanan, semuanya sama-sama mengaku Islam. Coba, ada yang berani mengatakan bahwa Kiai Maruf Amin itu bukan Islam? Atau ada yang berani mengatakan bahwa Cak Nun itu bukan Islam? Dia Islam, sekalipun intoleran. Itu kan. Lantas apa artinya ini? Nah, jika NU memang tidak tunggal, maka apa artinya? Ya, apa artinya ini? Kita bisa mengatakan bahwa jika NU memang tidak tunggal, maka haruslah dikatakan Islam juga tidaklah tunggal. Itu. Jadi kalau ada Islam yang moderat, haruslah diakui juga ada Islam yang radikal. Kalau ada yang mengatakan Islam toleran, haruslah dikatakan juga ada Islam intoleran. Kalau ada yang mengatakan Islam itu agama damai, maka haruslah dikatakan juga ada Islam permusuhan, ada Islam teroris. Itu. Ya. Ini konsekuensi karena dia Islam tidak tunggal. Ya. Jadi haruslah dikatakan radikalisme, terorisme, khilafah itu adalah Islam. Maka salah kalau ada umat Islam yang mengatakan bahwa para teroris itu bukan Islam, itu salah. Salah kalau ada umat Islam yang mengatakan bahwa kelompok Islam radikal itu bukan Islam, mereka menyalahgunakan ajaran Islam, itu salah. Adalah salah. Kalau ada orang yang menuding Islam yang menyuarakan khilafah, misalnya seperti HTI, itu bukan Islam, itu salah. Harus diakui itu juga Islam. Jadi orang yang Islam yang moderat, dia belumlah mewakili Islam. Sama halnya juga Islam yang radikal belumlah mewakili Islam. Disinilah letak kekacauannya. Mengapa ini bisa terjadi? Ya karena Al-Quran juga demikian. Al-Quran juga ada yang mengajarkan kasih, ada juga yang mengajarkan kekerasan. Ada yang mengajarkan damai, ada juga yang mengajarkan permusuhan dan kebencian. Sumbernya Al-Quran. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan terkait pernyataan bahwa NU memang tidak tunggal. Sekian dan terima kasih.